الموت ولو كنتم في بروج مشيدة والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بأتم الشهادة وعلى آله وأصحابه الذين يقتدون رسول الله بأتم القيادة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم انتهاء أوقات العبادة. أما بعد. Al-Mukarramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, semeton jarin tiang, jamaah duka yang terhormat, atas nama keluarga besar daripada almarhumah, tiang menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada pelunggu sami, sesampun berpartisipasi untuk melaksanakan prosesi pemakaman jenazah almarhumah. Nabi pun partisipasi pelunggu sami baik berupa pikiran, tenaga maupun harta untuk menyelesaikan semua nikah. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal. Begitu juga apabila terdapat keliruan dan kehilapan selama keluarga menerima pelunggu sami di saat bertaziah di pernikahan Sohibul Musibah di masjid ataupun makbarah, semua nikah tentu tidak ada yang disengaja oleh keluarga. Namun itu adalah sebagai pertanda bahwa keluarga yang sedang dirundung oleh rasa duka ini tidak mampu merealisasikan semua rencana untuk memuliakan pelunggu sami. Maka oleh sebab nikah, maaf daripada pelunggu sami adalah segalanya bagi keluarga. Dan mudah-mudahan dengan maaf niki keluarga semakin tabah, semakin redha, semakin sabar, bahkan syukur diberikan rahmat dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu pengakuan sebagai seorang hamba yang ikhlas, yang redha untuk diatur bagaimanapun masyiatillah, kehendak daripada Allah taala. Almarhumah meninggalkan suami, meninggalkan putra-putri, meninggalkan cucu, meninggalkan keluarga besar, meninggalkan tetangga, meninggalkan masyarakat, bahkan dunia fana. Tentu selama hidup almarhumah sebagai seorang anak daripada kedua ibu bapaknya, sebagai seorang istri daripada suaminya, sebagai ibu daripada putra-putrinya, dan sebagai nenek daripada cucu-cucunya, tentunya telah banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji baik menurut Allah maupun menurut sesama kita. Namun di balik mereka tidak menutup kemungkinan suatu waktu almarhumah mengatakan bahwa ini sangat bagus, tetapi menurut Allah ada kekeliruan dan kesalahannya, maka lantaran itu almarhumah mendapat dosa dan salah. Begitu juga kemungkinan juga apabila suatu saat almarhumah melakukan suatu perbuatan, tingkah laku ataupun perkataan yang menurut almarhumah dengan penuh keyakinan dia baik, tetapi menurut yang mendengarkan, yang menyaksikan ada kekeliruan dan kesalahannya, maka dengan demikian almarhumah mendapatkan suatu kesalahan yang menghadirkan dosa. Oleh sebab itulah, kalau semua kesalahan yang berhubungan dengan Allah telah kita mohonkan baik dalam doa di saat salat, setelah selesai salat, kemudian setelah selesai bacaan talqin dan zikir tadi, insya Allah sekian banyak yang mengaminkan doa-doa tersebut, maka yang berkaitan dengan amal soleh akan diberikan ganjaran besar oleh Allah. Apabila berkaitan dengan kesalahan dan dosa akan diampuni. Yang merasa berat dirasakan oleh keluarga adalah kekeliruan dan kesalahan yang berkaitan bersama tiang pelungguh, baik keluarga, tetangga, masyarakat, sahabat dan kerabat. Mohon maaf apabila almarhumah pernah menuturkan sepatah dua patah kata yang menyinggung perasaan pelunggu sami, tingkah laku perbuatan yang membuat pelunggu sami mesti dirugikan, maka kesempatan ini adalah merupakan kesempatan yang terbaik bagi keluarga untuk lunasan almarhumah maaf. Sampun nabi kepada maafan ya. Jazakumullah khairan katsira. Kemudian almarhumah niki sebagaimana layaknya ibu-ibu dalam membantu suami untuk mengadakan kebutuhan rumah tangga, dalam meramu makanan minuman buat suami dan anak-anaknya,
kemungkinan ada yang pernah diperoleh di antara transaksi utang piutang, lalu utang-utang tersebut belum sempat diambil alih tanggung jawab penyelesaiannya oleh keluarga yang masih hidup, oleh keluarga yang masih sehat, sampai almarhumah menghembuskan napas terakhir, maka kita yakini bahwa suami almarhumah telah sanggup mendomin, menanggung jawabi semua utang yang ditinggalkan oleh almarhumah. Begitu juga putra-putrinya siap untuk mendominnya. Maka berhubunganlah bersama suami almarhumah, putra-putrinya, insya Allah akan diselesaikan secepatnya. Tapi kalau suami berhajat untuk menyedekahi almarhumah dari Nabi yang almarhumah utang pada suami, tentunya akan masuk dalam kategori wa antas sadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian sedekahi orang yang tak mampu menyelesaikan utangnya, itu lebih bagus kalau kalian tahu betapa besar pahalanya daripada sedekah itu. Maka oleh sebab nikah makin terserah oleh suami, apakah suami mau hubungi keluarga ataukah suami diam-diam menyedekahi almarhumah. Kemudian terakhir, bagi keluarga yang tinggalkan suami, anak daripada almarhumah, cucunya, tentu merasa kehilangan orang yang dicintai, orang yang disegani, orang yang dihormati, orang yang patut dijadikan sebagai contoh dan teladan dalam kehidupan rumah tangga. Ini telah almarhumah telah meninggalkan suami, keluarga dan semua anak-anaknya. Tentu suami merasa sangat sedih, duka cita. Namun sesedih apapun suami, seduka apapun suami, masih boleh dibilang lebih kecil daripada duka saudara-saudara kita di Gaza yang kehilangan orang tua laki dan perempuan, yang bapak dan ibu kehilangan anaknya, istri kehilangan suaminya, suami kehilangan istrinya, bahkan murid-murid kehilangan gurunya, guru-guru pun kehilangan muridnya, para ummal, para karyawan kehilangan bosnya, para bos juga kehilangan anak-anak buahnya. Itu semua adalah musibah yang menimpa mereka di Gaza. Namun kita di Indonesia sama sekali menjadikan hal itu sebagai suatu pelajaran. Ketika musibah terjadi seperti macam ini, maka kita bandingkan dengan mereka, akan tumbuhlah kesabaran yang utuh. Dengan demikian Allah akan berikan ganjaran besar. Maka inilah tentunya yang kita harapkan. Kami yang hadir semua tempat ini ikut berbelasungkawa bersama semua keluarga, membagi rasa duka ini. Mudah-mudahan dengan demikian akan dapat mengurangi rasa duka keluarga yang tinggalkan. Terakhir, yang ngirim suami untuk menghadiahkan sekali lagi pahala al-fatihah buat almarhumah, buat kedua orang tua almarhumah, yaitu adalah al-makfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Nawawi, Muhammad Idris. Kemudian ibunda daripada almarhumah, yaitu Hajah Rus. Niki adalah semoga mendapatkan ganjaran di dalam alam barasnya, jadikan kuburnya jadi taman-taman surga, dan kelak bersama tiang peluru dimasukkan di jalan Firdaus. Begitu juga semua yang dikuburkan di makbara ini, semoga amannya di saat sekarang ini akan berlanjut sampai masuk surga bersama tiang peluru. Bi barakatil Fatihah.